Pertandingan Piala Asia U23 2024 akan segera dimulai. Timnas Indonesia U23 sendiri berada di grup A bersama tuan rumah Qatar U23, Australia U23 dan Yordania U23. Pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tuan rumah Qatar U23. Tentu saja pertandingan ini tidak mudah. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Qatar U23 mempunyai modal yang sangat baik dengan tambahan dukungan dan sorakan pendukungnya. Namun demikian, Timnas Indonesia U23 tidak gentar. Timnas Indonesia U23 sudah siap menghadapi tuan rumah Qatar U23. Apalagi, sebagian pemain Timnas Indonesia U23 berisi pemain-pemain berpengalaman yang telah tampil di Piala Asia Senior dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum pertandingan ini, Timnas Indonesia U23 sudah menjalani pertandingan uji coba melawan Arab Saudi U23 dan Uni Emirat Arab U23. Melawan Arab Saudi U23, Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-3. Sedangkan melawan Uni Emirat Arab U23, Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0. Hasil positif ini menjadi modal yang sangat baik untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 akan melawan Qatar U23 pada hari Senin, 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung di siaran televisi RCTI. Berikut ini adalah prediksi line up Timnas Indonesia U23 dengan menggunakan formasi 3-4-2-1. Posisi kiper adalah Hernando Ari. Sempat mengalami cedera saat membela Persebaya Surabaya, Hernando Ari dipanggil pelatih Shin Tae-yong pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam di Hanoi. Hernando sendiri didatangkan karena beberapa pemain mengalami sakit mendadak setelah melawan Vietnam pada leg pertama di Gelora Bung Karno. Salah satu pemain yang sakit adalah salah satu kiper andalan Timnas Indonesia yaitu Nadeo Argawinata. Sempat dianggap hanya menjadi pelengkap karena belum sembuh total. Pelatih Shin Tae-yong memasukkan Hernando Ari sebagai starter pada pertandingan itu. Hernando Ari pun membayar kepercayaan pelatih Shin Tae-yong dengan melakukan 3 save penting dan menang tanpa kebobolan. Posisi selanjutnya diisi oleh bek tengah yaitu Rizky Ridho. Rizky Ridho juga memiliki pengalaman yang tak main-main. Posisinya hampir tak tergantikan di Timnas Indonesia Senior. Berpasangan dengan Jai Idzes dan Justin Hubner di lini belakang Timnas Senior. Pertahanan Timnas sangat kokoh. Kemudian posisi bek kanan diisi oleh Muhammad Ferrari. Sempat masuk dalam Timnas Senior, namun tergeser oleh pemain-pemain abroad. Muhammad Ferrari juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Muhammad Ferrari merupakan salah satu pemain yang mengantar Timnas Indonesia lolos pertama kali ke putaran final Piala Asia U23. Posisi bek sebelah kiri diisi oleh Komang Teguh. Komang Teguh adalah salah satu bek muda yang tangguh. Tak hanya bertahan, Komang Teguh juga mampu mencetak gol. Ini dibuktikan pada pertandingan uji coba melawan Arab Saudi. Turun sebagai starter, Komang Teguh mampu mencetak gol dan menyamakan kedudukan saat tertinggal 1 gol di babak pertama. Walaupun pertandingan berakhir dengan kekalahan 1-3. Gelandang tengah diisi oleh 2 pemain yang juga pengalaman di Timnas Senior, yaitu Ivar Jenner dan Arhan Fikri. Ivar Jenner juga menjadi salah satu pemain penting di lini tengah Timnas Senior. Posisinya juga belum tergantikan. Walaupun Tom Haye datang mengisi posisi Ivar pada saat melawan Vietnam, karena Ivar juga termasuk salah satu pemain yang sakit pada saat itu. Lini tengah Timnas Senior terlihat keteteran diserang Vietnam setelah Vietnam tertinggal 2-0. Ivar merupakan pemain yang tenang dalam memotong serangan-serangan lawan dan memberikan persentase umpan akurat yang tinggi. Walaupun Arhan Fikri tidak seberuntung Ivar karena sering dimasukkan sebagai pemain pengganti di Timnas Senior. Daya juang pemain ini sangat tinggi, memiliki kecepatan dan pergerakan yang baik. Posisi gelandang kiri diisi oleh Pratama Arhan. Selain kuat dalam pertahanan, Pratama Arhan juga cepat dalam menyerang. Penetrasinya untuk menusuk dan membuka serangan di bagian kanan lawan sangat merepotkan. Apalagi Pratama Arhan memiliki lemparan ke dalam yang berasa seperti tendangan bebas. Lemparannya mampu menembus jantung pertahanan tim lawan. Pada posisi gelandang kanan diisi oleh Rio Fahmi. Nama Rio Fahmi juga sering masuk dalam skuad Timnas Senior. Walaupun jarang dimainkan,
Pengalaman dan mental Rio Fahmi tidak bisa diragukan. Posisi asli Rio sebenarnya bek kiri bersama Pratama Arhan. Namun Rio juga bisa mengisi posisi kanan. Pada posisi sayap kiri diisi oleh Witan Sulaiman. Witan Sulaiman juga menjadi langganan di timnas senior. Walaupun performanya sempat menurun, Witan tetap dipercaya oleh pelatih Shin Tae-yong. Hal ini pun dibuktikan oleh Witan dengan mencetak satu-satunya gol kemenangan pada saat uji coba melawan Uni Emirat Arab. Posisi sayap kanan diisi oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sangat diandalkan untuk membongkar pertahanan lawan dengan gocekan-gocekannya. Marcelino juga bisa bertukar posisi bersama Witan kalau saja pelatih Shin Tae-yong menginginkannya. Posisi striker diisi oleh Rafael Struijk. Walau belum menciptakan gol untuk timnas senior, Shin Tae-yong sering mengandalkan Rafael pada posisi striker. Padahal posisi asli Rafael bukan striker tetapi sayap kiri. Hal ini bukan karena tanpa alasan. Rafael sangat Spartan untuk bergerak dan memberikan tekanan terhadap pemain bertahan lawan, walaupun dimainkan selama 90 menit. Masih ada pemain cadangan yang kualitasnya tidak kalah dengan line up prediksi Mimin. Misalnya saja Ramadan Sananta yang menjadi top skor sementara timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mencetak 4 gol. Ada juga Hoki Caraka yang lebih sering menjadi starter daripada Ramadan Sananta di timnas senior. Ada juga Justin Hapner yang dikabarkan baru bisa bergabung menjelang pertandingan ketiga babak penyisihan grup melawan Australia. Dikarenakan klubnya Cerezo baru akan melepasnya setelah tanggal 17 April nanti. Namun pihak PSSI terus melakukan lobi kepada Cerezo untuk dapat melepas Justin Hapner. Semoga timnas Indonesia U23 mampu mencuri 3 poin pertama dari tuan rumah Qatar, sehingga dapat mempermudah langkah untuk lolos ke babak 8 besar. Sebagaimana timnas Indonesia U23 mengincar target lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan minimal masuk semifinal Piala Asia U23 2024. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so